Bagaimana jika orang yang kau bakar hidup-hidup kembali 40 hari kemudian, bukan untuk meminta keadilan, tapi untuk balas dendam? Malam itu, tanggal 13 Oktober 2017, hujan turun pelan di Desa Sumber Arum, sebuah perkampungan kecil di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Jam menunjukkan pukul 1.37 dini hari saat suara motor meraung kencang menembus keheningan desa. Warga terbangun. Suara itu seperti teriakan mesin yang ketakutan. Ketika motor itu berhenti di Simpang 3, tempat yang dikenal warga sebagai Tugu Patok Angin, beberapa orang keluar dari rumah. Tak lama, teriakan terdengar. Maling, maling motor. Warga keluar dengan senjata seadanya, golok, kayu, batu. Lelaki bertubuh kurus yang mengendarai motor bebek tua itu langsung dikeroyok. Tak sempat menjelaskan apa-apa, dia ditarik turun, dipukuli bertubi-tubi hingga tubuhnya lemas. Dia mau nyolong motor Pak RW, saya lihat sendiri. Teriak salah satu warga, Andri, pemuda paling berisik di kampung itu. Tanpa konfirmasi, kemarahan massa membuncah. Pak Karto, ketua RT yang saat itu datang membawa senter, hanya berdiri melihat. Ikat saja, biar kapok maling-maling masuk desa, katanya. Suaranya berat. Tak lama, seseorang muncul membawa bensin dari warung depan. Tubuh lelaki itu diikat ke tiang kayu pinggir jalan. Hujan turun makin deras, seolah mencoba memadamkan kemarahan. Tapi api lebih cepat. Seseorang menyiram bensin ke tubuh pria itu, lalu melemparkan korek api yang menyala. Ampun, saya bukan maling. Saya cuma nyasar. Kalimat itu menjadi kata terakhirnya, tercekik dalam jerit dan kobaran api yang menghanguskan tubuh kurusnya. Beberapa warga menyorot ponsel untuk merekam. Video itu tersebar di grup WA desa dan bahkan sampai ke media sosial. Tapi tak seorang pun benar-benar menyesal. Pasti maling, udah biasa modus begitu, kata Bu Darmi sambil mengusap embun dari kaca jendela. Tubuh hangus lelaki itu dikubur keesokan harinya, tapi tidak di pemakaman umum. Dia bukan warga sini, biarin aja kubur di belakang balai desa, ujar Pak Karto dingin. Makamnya dangkal, batu nisan hanya ditulis tak dikenal, 13 Oktober 17 dengan spidol. Setelahnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Atau, begitulah yang mereka pikirkan. Malam ketiga, jam 2 pagi, Ibu Darmi terbangun oleh suara ngeng, seperti motor dinyalakan pelan. Ia membuka jendela dan melihat motor bebek tua berjalan pelan di jalan depan rumahnya. Tapi, tak ada pengendaranya. Motor itu melaju sendiri, perlahan, sampai berhenti di Simpang 3 tempat lelaki itu dibakar. Ibu Darmi gemetar. Ia tidak berkata apa-apa esok harinya. Ia pikir mungkin dia halusinasi atau terlalu capek. Tapi malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kini disertai bau gosong menyengat, seperti daging terbakar. Dan suara itu tak datang sendiri. Ampun, saya bukan maling. Suara lirih, tercekat, seperti dari tenggorokan yang terbakar. Hari kelima, Pak Karto bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di Simpang 3 yang gelap gulita. Asap menyelimuti sekelilingnya. Lalu dari kabut, muncul sesosok pria dengan wajah hangus, matanya bolong, tubuhnya terbungkus kain kafan hitam gosong. Sosok itu melayang mendekat, tapi tak berkata apa-apa, hanya menatapnya lama. Sebelum tiba-tiba jeritan muncul dari belakangnya. Darahmu, hutangmu. Pak Karto terbangun dengan napas memburu. Seluruh tubuhnya basah keringat. Besoknya, dia tidak keluar rumah. Warga mulai saling bertanya. Beberapa sudah melihat sosok putih di Simpang 3. Ada juga yang mengaku mendengar suara motor dinyalakan, padahal tidak ada siapa-siapa di jalan. Tapi yang paling menyeramkan
datang dari anak kecil. Rani, usia 6 tahun, tiba-tiba menangis histeris malam hari sambil menjerit. Bapak yang dibakar minta pulang. Dia berdiri di jendela kamarku. Orang tua Rani segera memanggil ustaz setempat. Rumah Rani didoakan. Tapi malam berikutnya teror datang dari tempat berbeda. Andri, pemuda yang pertama menuduh pria itu maling, mengalami kecelakaan. Motornya ditemukan terguling di jurang kecil. Tubuhnya lebam dan kaku, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Helmnya pecah, tapi tak ada luka di kepala. Tapi matanya terbuka lebar, menatap ke atas, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Polisi menyimpulkan kecelakaan biasa. Tapi warga mulai bertanya-tanya. Apa ini karena lelaki itu? Apa benar dia bukan maling? Pak Udin, pemilik warung tempat bensin diambil untuk membakar, akhirnya buka suara. Aku pernah lihat dia bukan maling. Dia tanya arah ke daerah bawah. Katanya lagi antar paket. Seisi warung sunyi, hanya suara nyamuk. Jika benar begitu, mereka telah membunuh orang tak bersalah. Dan kini arwahnya bangkit, bukan untuk menuntut hukum, tapi untuk membalas dendam. Malam ke-6 setelah kejadian pembakaran, hujan turun lagi di desa Sumber Arum, seperti menyimpan duka yang belum selesai. Langit gelap tak berbintang, kabut menggantung rendah. Rani, anak kecil yang sempat melihat sosok bapak terbakar di jendela, kini jatuh sakit. Badannya panas tinggi, tapi dokter puskesmas tak menemukan gejala medis jelas. Rani terus mengigau. Dia mau pulang. Dia kedinginan. Dia bilang, aku jangan keluar. Orang tua Rani, Pak Tono dan istrinya, sudah memanggil ustaz 2 kali. Tapi Rani tetap demam dan tiap malam, tepat pukul 1.37 jam saat pria itu dibakar, suara motor terdengar dari arah simpang 3. Bukan suara motor biasa. Suaranya berat, seperti motor tua yang meraung pelan. Kadang terdengar dekat, kadang jauh, tapi tak pernah ada yang melihat siapa yang mengendarainya. Pak Karto duduk gelisah di ruang tamunya. Teh hangat di tangannya tak disentuh. Televisi menyala, tapi tak ada yang ditonton. Rumahnya sepi. Anaknya satu-satunya sedang kerja di luar kota. Istrinya sudah tidur. Jam menunjukkan 1.30. Lalu suara itu datang lagi. Ngeng, ngeng. Suara motor itu berhenti tepat di depan rumahnya. Pak Karto berdiri, perlahan mendekati jendela. Ia membuka tirai, kosong. Tapi tiba-tiba motor bebek tua yang sama persis dengan milik korban berdiri sendiri di tengah jalan. Mesin menyala, lampu depan berkedip pelan. Tak ada pengendara. Motor itu seolah menatap langsung ke rumah Pak Karto. Pak Karto mematung. Apa yang kau mau? Bisiknya. Tiba-tiba lampu depan motor menyala terang, memancar ke dalam rumahnya seperti sorotan senter. Kemudian motor itu padam, sunyi. Hanya bunyi air hujan menetes dari atap rumah. Pak Karto tak tidur malam itu. Pagi harinya, kabar buruk datang. Bu Darmi, tetangga yang menyaksikan langsung pembakaran, ditemukan pingsan di dapur. Tubuhnya menggigil hebat dan tangannya menggenggam pecahan cermin. Di dinding dapurnya ada tulisan dari jelaga. Bukan maling. Tulisan itu seolah digores dengan jari terbakar. Pak RW memutuskan menghapusnya segera, takut warga makin panik. Tapi dari hari itu, satu persatu warga yang terlibat langsung mulai mengalami kejadian aneh. Andri yang dulu pertama meneriaki maling dikubur 3 hari setelah kecelakaan motornya. Tapi anehnya, di malam ke-7, suara langkah berat terdengar dari kuburannya. Penjaga makam yang sedang meronda mengaku melihat tanahnya bergoyang. Tanahnya nggak tenang, seolah-olah dia balik.
Pak Udin, pemilik warung bensin, mulai mendengar ketukan pintu setiap jam 1.37. 3 malam berturut-turut. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi selalu ada bekas telapak kaki basah di lantai rumahnya. Bau bensin tercium kuat. Pak RW yang menyetujui pembakaran kehilangan kendali atas kakinya sendiri. Saat berjalan, ia mengeluh seolah dituntun oleh sesuatu. Ia pernah hampir terjun ke sumur tua sebelum istrinya menariknya. Malam ke-12, warga sepakat mengadakan doa bersama di balai desa. Mereka ketakutan. Semua tahu ini bukan kebetulan. Ustaz Dullah memimpin doa, diselingi ayat-ayat ruqyah. Saat bacaan ayat kursi diputar melalui speaker masjid, aliran listrik tiba-tiba padam. Suara doa terhenti. Dalam gelap itu, suara motor terdengar, jelas dan berat. Lampu menyala kembali dan seseorang menjerit dari luar. "Di atas tiang, ada dia." Semua berlari keluar. Di atas tiang listrik yang menjulang, terlihat sesosok pocong. Tingginya tak wajar, kain kafannya gosong, dan wajahnya hangus terbakar. Bola matanya menghitam bolong. Ia menatap ke bawah, ke arah semua warga yang dulu mengeroyoknya. Tak ada suara. Tapi tiba-tiba pocong itu meloncat turun, tapi tak menyentuh tanah. Ia melayang perlahan menuju simpang 3, lalu menghilang dalam kabut. Pak Karto akhirnya mengakui, "Aku yang suruh bakar dia. Tapi aku juga salah. Aku nggak pastiin." Warga mulai sadar. Mereka membunuh orang yang mungkin tak bersalah. Mereka hanya ikut-ikutan karena takut dan emosi. Mereka membunuh tanpa bukti. Dan kini arwahnya tak bisa pergi. Malam ke-13, seekor anjing liar menggonggong keras di arah simpang 3. Ditemukan di pagi harinya. Anjing itu mati, lehernya patah, dan ada bekas lilitan kain kafan hitam. Di dekatnya ada jejak kaki manusia yang terbakar, tapi hanya satu jejak, seolah pemiliknya melayang. Desa Sumberarum semakin sunyi. Malam-malam di sana tak lagi sekadar gelap, tapi seperti mengandung teror yang bisa merayap dari balik pintu, dari bawah ranjang, atau dari cermin yang retak. Sudah 13 malam sejak kejadian pembakaran pria misterius yang dituduh maling dan dibakar hidup-hidup di simpang 3. Setiap malam pada jam 1.37, suara motor itu terus datang. Kadang disusul ketukan pintu, kadang diikuti bisikan di jendela. Tapi malam ke-13, semuanya berubah. Ustaz Dullah memutuskan mengadakan ritual tolak bala. Ia membawa 7 orang untuk ikut ke simpang 3 tempat pembakaran, membawa sesajen dan bacaan ayat suci. Mereka tiba di sana tepat pukul 11 malam, menyalakan obor, mengelilingi lokasi 3 kali, dan meletakkan bunga 7 rupa. Tapi begitu Ustaz Dullah mulai membaca ayat suci, lampu obor padam serentak. Angin kencang berembus dari arah timur. Hujan tak turun, tapi embun membasahi kulit seperti kabut dingin dari liang kubur. Lalu terdengar tangisan pria dewasa dari arah semak. "Mereka bakar aku cuma numpang lewat." Ustaz Dullah melantunkan ayat kursi lebih keras. Tapi dari kegelapan muncul sosok pocong dengan wajah hangus dan mata bolong. Kafan di tubuhnya masih berasap seolah bara api belum padam. Satu persatu anggota ritual berteriak dan lari. Salah satunya, Mas Seno, ditemukan pagi harinya dalam kondisi linglung di pinggir sungai. Mulutnya terus menggumam, "Dia bukan maling, dia bukan maling." Warga tak berani keluar malam. Tapi mereka tahu, setiap jam 1.37, suara motor itu lewat. Tak pernah terlambat, tak pernah berubah nadanya. Selalu diikuti teriakan dari kejauhan, seperti orang terbakar hidup-hidup. Bu Lastri, yang dulu merekam kejadian pembakaran di HP-nya, tiba-tiba buta. Matanya menghitam dan HP-nya meleleh tanpa sebab.
Saya nggak bisa lihat lagi. Yang terakhir saya lihat, dia jalan ke arah saya dengan wajah meleleh. Pak Trimo yang menyiramkan bensin saat kejadian ditemukan gantung diri di pohon pisang belakang rumahnya. Tapi anehnya, tali gantungnya adalah kain kafan dan tidak ada satupun warga yang pernah melihat kain itu sebelumnya. Pak Karto yang selama ini hanya diam, akhirnya mengaku di depan warga. Ia tahu siapa pria itu sebenarnya. Namanya Sugeng. Dia mantan napi. Ya, tapi malam itu dia bukan maling. Ia menunjuk ke arah rumah Pak Udin. Anaknya Pak Udin punya utang ke Sugeng. Mereka ribut. Sugeng cuma datang menagih. Tapi pas warga dengar teriakan maling, semuanya langsung main hakim sendiri. Wajah Pak Udin pucat. Ia gemetar, tak sanggup bicara. Air mata mengalir. Warga mulai sadar. Kesalahan mereka bukan hanya membunuh orang tak bersalah, tapi menutupi kebenaran karena rasa malu dan takut. Warga mulai mengadakan doa bersama tiap malam, berharap arwah Sugeng bisa tenang. Tapi malam ke-30, seorang warga yang dulu paling kejam, Jono, yang pertama kali memukul kepala Sugeng, mengalami mimpi aneh. Ia bermimpi berjalan di lorong panjang, gelap, bau bensin menyengat. Di ujung lorong, Sugeng berdiri diam, badannya hangus, matanya hitam. Ia hanya menunjuk ke Jono dan berkata, "Giliranmu." Paginya, Jono ditemukan meninggal di kamar. Mukanya hangus seolah terkena ledakan, tapi tak ada bekas kebakaran sama sekali. Malam ke-40, semua warga berkumpul di masjid. Mereka ketakutan. Hanya suara imam dan doa yang menggema. Tapi jam 1.37, speaker masjid menyala sendiri. Suara motor terdengar, lalu rekaman suara Sugeng saat dibakar. Jeritannya, tangisannya, semua terdengar dari speaker dengan jelas. Anak-anak menangis, orang tua sujud menangis. Lalu listrik padam total. Dari arah luar masjid terlihat cahaya api perlahan mendekat. Warga mengintip dan melihat pocong Sugeng berjalan di tengah jalan. Tubuhnya menyala, api tak membakar tanah yang dipijaknya. Ia berhenti di depan masjid, menengadah, lalu berteriak, "Aku bukan maling." Suara itu menggema sampai ke bukit. Semua warga berlutut. Setelah malam itu, suara motor tak pernah terdengar lagi. Tidak ada penampakan, tidak ada teror, seolah arwah Sugeng telah selesai. Tapi itu belum akhir. 2 bulan setelahnya, anak Pak Udin ditemukan bunuh diri di kota. Ia meninggalkan catatan. Dia datang ke mimpiku. Katanya, belum semua utang lunas. Dia akan kembali. Langit di desa Sumber Arum kembali mendung. Awan kelabu menggantung berat, seolah langit sendiri menahan tangis atas dosa-dosa yang telah terjadi. Setelah malam ke-40 yang mencekam itu, warga sempat berpikir semuanya telah usai. Tapi mereka keliru, sangat keliru. Sudah seminggu lebih tidak ada suara motor, tidak ada sosok terbakar, tidak ada pocong yang melintas. Warga mulai keluar rumah lagi saat malam, meski masih penuh waspada. Masjid kembali ramai, pasar kembali dibuka. Namun, suasana tetap seperti ditutupi kabut tak kasat mata, dingin, sepi, dan gelisah. Namun, di balik keheningan itu, Pak Udin mulai berubah. Ia tak lagi bicara, tak lagi sholat ke masjid. Ia hanya duduk di depan rumahnya, memelototi jalan yang mengarah ke Simpang 3. Setiap malam, jam 1.37, ia berdiri. Diameter menatap gelap. Istrinya mengaku, tiap malam dia mimpi orang itu datang, minta diselesaikan, minta balas dendam dilunasi. Pagi hari di pekan berikutnya, Pak Lurah memanggil tokoh desa, Ustaz Dullah, dan beberapa pemuda. Ada kejadian aneh. Di jalan menuju Simpang 3, muncul bekas ban motor terbakar. Bekas itu membentuk lingkaran, seperti motor melaju tapi tak pernah keluar dari jalurnya. Bekas itu muncul tiap malam,
Meski tak ada suara, tak ada siapa-siapa. Saat warga menabur garam dan bunga di bekas roda itu, angin besar tiba-tiba berembus, menerbangkan sajian. Di tengah jalan, mereka melihat sesuatu. Kafan robek, meneteskan darah hitam, tertancap paku panjang di tengahnya. Ustaz Dullah pucat. Ia berkata, "Ini bukan arwah gentayangan biasa. Ini dendam yang ditahan, disumpahi mati tak tenang. Seseorang sengaja mengikatnya dengan ilmu hitam." Malam berikutnya, di Simpang 3, terlihat perempuan tua berkerudung merah duduk di bawah pohon beringin. Warga tak mengenalnya, tapi wajahnya seperti pernah dilihat, mirip dengan ibu dari almarhum Sugeng. Ketika didekati, perempuan itu menggumam, "Aku bilang jangan dibakar, biar hukum yang urus. Sekarang kalian harus urus anakku sampai akhir." Lalu perempuan itu menghilang di depan mata, tidak meninggalkan jejak. Tak ada bau, hanya sehelai kerudung merah tersangkut di ranting. Malam ke-45, rumah Pak Udin terbakar dari dalam. Tapi anehnya, tidak ada api. Hanya asap hitam pekat seperti kabut neraka menyelimuti rumahnya. Saat warga mendobrak masuk, mereka menemukan Pak Udin terduduk, mulutnya dipenuhi tanah, tubuhnya kaku dengan mata melotot ke langit-langit. Di dinding rumah tertulis dengan arang, "Aku mau dia yang panggil waktu itu." Semua tahu siapa yang dimaksud. Putra Pak Udin, Aris, yang meneriaki Sugeng maling, memancing amarah warga. Kabar menyebar. Aris yang sebelumnya melarikan diri ke kota ditemukan meninggal bunuh diri. Di kamarnya, polisi menemukan surat wasiat. "Aku salah. Aku tahu dia bukan maling. Aku dendam karena dia mengungkap soal utangku. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku, Sugeng." Tapi dia datang tiap malam dan bisikan, "Ikut aku. Kubunuh diriku sendiri agar kau tak perlu datang lagi." Di surat itu bercak tanah dan abu seperti baru saja dipegang oleh tangan dari dalam liang kubur. Sejak malam itu, satu persatu warga yang ikut dalam aksi pembakaran mulai meninggal dengan cara ganjil. Bunarti yang merekam pakai HP ditemukan tewas tenggelam dalam ember air di dapur, matanya masih terbuka lebar, wajah seperti menatap sesuatu dari balik pintu. Darto yang memukul Sugeng dengan balok meninggal karena tersetrum sendiri, tapi kabelnya masih utuh. Yayan yang tertawa paling keras saat pembakaran mengalami kejang-kejang sambil meneriakkan, "Dia masuk ke badan gue, dia mau nyetir gue." Akhirnya Pak Lurah menggelar pengakuan terbuka di balai desa. Semua warga yang merasa bersalah atau ikut-ikutan disuruh bicara. Warga berderet satu persatu mengaku dosa. Malam itu Simpang 3 kembali didatangi. Kali ini bukan untuk ritual, tapi untuk permohonan maaf massal. Mereka membawa keranda kosong, membacakan doa sambil menabur bunga. Saat ayat suci dibacakan, angin besar bertiup. Keranda bergetar sendiri, lalu terdengar suara motor dari kejauhan, makin dekat, tapi tidak muncul siapapun. Lalu, sunyi, angin berhenti, keranda hening. Para warga menatap langit. Dari arah pohon beringin, kerudung merah perlahan terbang ditiup angin menuju langit, lalu hilang. Setelah malam ke-47 itu, tak ada kejadian lagi. Tidak ada pocong, tidak ada motor, tidak ada mimpi buruk. Namun, Ustaz Dullah memperingatkan, arwah itu mungkin telah tenang, tapi dosa kalian tidak akan pernah benar-benar hilang. Jika suatu hari kalian lupa, mungkin dia akan datang lagi. Di Simpang 3 itu, kini berdiri papan kayu tua bertuliskan, "Di sini pernah terjadi pembakaran manusia tak bersalah. Jangan main hakim sendiri. Dosa membusuk lebih lama dari mayat." Sudah sepekan sejak warga desa Sumber Arum melakukan permohonan maaf massal di Simpang 3.
Sejak itu, memang tak ada lagi penampakan pocong motor. Tapi, bukan berarti teror telah usai. Malam hari, tangisan lirih terdengar dari arah makam di tepi hutan bambu. Beberapa warga yang berani mengecek hanya menemukan jejak kaki terbakar dari tanah basah hingga ke tengah pusara. Pusara itu bukan milik siapa-siapa, atau lebih tepatnya, tidak ada nama di batu nisannya. Pak Lurah dan Ustaz Dullah akhirnya menggali ulang makam yang diduga milik Sugeng. Tapi ketika cangkul menyentuh tanah itu, hanya ada batu hitam hangus dan tulang jari-jari yang hancur seperti abu. Kuburnya kosong, kata Ustaz Dullah lirih. Ini bukan makam, ini penjara arwah. Ia menjelaskan bahwa dalam ilmu hitam, jika seseorang dibakar hidup-hidup dan tidak diikhlaskan, jasadnya tidak pernah benar-benar mati. Arwahnya akan terjebak, menuntut kepulangan, bukan ke rumah, tapi ke keadilan. Malam berikutnya, 3 pemuda desa iseng menaiki motor dan mencoba menyusuri jalan ke Simpang 3. Tapi mereka tak pernah sampai ke ujung. Mereka berputar-putar di jalan yang sama, meskipun sudah melewati 5 tikungan. Saat hendak berbalik arah, mereka melihat 3 orang berdiri diam di tengah jalan. Semua berbalut kain kafan terbakar. Salah satunya menunjuk ke arah belakang. Ketika mereka menoleh, motor tiba-tiba mati total. Kunci patah sendiri dan salah satu pemuda pingsan setelah mencium bau daging terbakar. Saat sadar di rumah, ia berbisik sambil menangis. Sugeng minta diantar pulang, tapi dia nggak tahu rumahnya di mana. Kakek Rono, satu-satunya tetua desa yang tak pernah bicara sejak kejadian, akhirnya buka suara. Ia menyerahkan catatan kuno dari ayahnya yang dulu dukun kampung. Catatan itu berisi mantra penenang arwah dengan satu syarat. Jasad harus ditemukan dan arwah harus diantar pulang oleh yang mengusirnya pertama kali. Masalahnya, jasad Sugeng sudah lenyap dan yang pertama kali meneriaki dia maling adalah Aris yang sudah mati bunuh diri. Satu-satunya cara adalah dengan membangkitkan kembali kehadiran Aris agar bisa meminta maaf langsung. Ustaz Dullah menentang keras. Itu bukan jalan syariat, itu jalan hitam. Tapi Pak Lurah bersikeras, lebih baik kita melawan 1 malam hitam daripada seluruh desa dikutuk sampai 7 turunan. Akhirnya malam itu di bawah bulan separuh, warga berkumpul kembali di Simpang 3. Mereka membawa baju terakhir milik Aris, foto Sugeng, dan motor milik warga yang pertama dibakar. Ustaz Dullah hanya berdiri jauh dari ritual, membaca ayat kursi tiada henti. Ritual dimulai. Keranda kosong diletakkan di tengah jalan. Di atasnya diletakkan helm terbakar dan sebuah foto keluarga Sugeng yang ditemukan di bawah papan listrik dekat rumah Pak Udin. Doa dibacakan, bunga ditabur. Lalu dari jauh, motor terdengar meraung. Perlahan dari balik kabut, sesosok pocong muncul. Tapi kali ini, bukan Sugeng. Itu adalah Aris, namun matanya kosong. Tubuhnya kaku. Ia berjalan seperti terseret. Di belakangnya, bayangan tinggi besar dengan wajah hangus berdiri, tanpa mata, tanpa mulut, hanya asap hitam menyelimuti tubuhnya. Warga menangis, beberapa pingsan. Aris membuka mulut dan bersuara, "Aku bawa dia pulang, tapi kalian semua harus ingat, jangan bakar orang hidup-hidup." Lalu dia rebah ke tanah dan sosok hangus itu perlahan menghilang ke dalam kabut. Keesokan harinya, tanah bekas kejadian di Simpang 3 digali. Ajaibnya, mereka menemukan sisa-sisa tulang manusia, hangus namun utuh, dan helm yang meleleh tapi masih menempel. Tes DNA dari bantuan kota menyatakan ini benar Sugeng. Desa akhirnya melakukan pemakaman layak untuk Sugeng dengan nama dan nisannya. Saat nisan ditancapkan, angin berhenti, kabut hilang, dan suara motor tak pernah terdengar lagi.
Beberapa minggu kemudian, seorang vlogger misteri datang dan merekam dokumentasi soal kejadian ini. Ia sempat merekam dari Simpang 3, tepat di malam Jumat. Dalam video yang ia unggah, terdengar suara samar. "Aku belum benar-benar pulang. Kalian hanya menutup mataku. Bukan dosamu." Video itu ditonton jutaan orang, tapi esok harinya akun vlogger itu hilang tanpa jejak. Sejak pemakaman Sugeng dilakukan dengan layak, desa Sumber Arum seperti kembali hidup. Anak-anak kembali bermain di halaman, warung kopi Pak Broto ramai lagi, dan malam tak lagi sesunyi sebelumnya. Tapi hanya mereka yang peka yang tahu, ini bukan damai, ini tenang yang membohongi. Sebab beberapa warga mulai mengalami halusinasi aneh, melihat nisan kosong di halaman rumah, mendengar motor meraung dari dalam kamar mandi, atau melihat bayangan seseorang berdiri di belakang mereka dalam cermin. "Arwahnya belum pulang," bisik kakek Rono, karena masih ada yang belum minta maaf. Dalam beberapa malam terjadi fenomena mengerikan. 4 rumah yang dulunya diketahui aktif ikut membakar Sugeng mulai mengalami kejadian identik. 1. Dinding rumah menghitam seperti terbakar. 2. Cermin retak membentuk kata maaf. 3. Kain kafan muncul tergantung di pohon depan rumah. 4. Dan yang paling aneh, suara helaan napas berat saat semua lampu padam. Satu persatu dari mereka meninggal tanpa luka, namun wajah mereka ketakutan seperti melihat maut di mata. Warga ketakutan, banyak yang mulai mengungsi keluar desa. Tapi semakin jauh mereka melarikan diri, teror semakin nyata. Di desa tetangga, seorang pemuda ditemukan tewas tergantung dengan nisan tanpa nama berdiri di bawahnya. Beberapa hari setelah rumah orang tua Aris dibersihkan, warga menemukan sebuah kotak kecil berisi surat wasiat. Tulisannya goyah dan tinta tercoreng air mata. "Jika aku mati, bukan karena aku pengecut, tapi karena aku dihantui dia tiap malam. Sugeng bukan maling, kita salah, dan kita tak bisa melupakan kalau kita pernah membunuh orang yang tak bersalah." Surat itu berisi satu kalimat terakhir yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dia janji akan datang lagi kalau masih ada satu orang saja yang belum mengaku ikut membakar. Dari semua warga yang terlibat, hanya satu yang tak pernah muncul di daftar kesaksian, namun selalu ada saat kejadian berlangsung. Pak Udin, petugas listrik desa. Ialah yang hari itu pertama kali melihat Sugeng memanjat tiang listrik tanpa izin dan meneriakkan kata "maling". Ia pula yang mematikan aliran lampu malam itu, membuat pembakaran berlangsung gelap dan tak terekam CCTV. Kini Pak Udin sakit, tubuhnya kurus kering, mata cekung, dan ia hanya bisa berbisik lirih. Dia duduk di pojok kamar tiap malam. Demi menghentikan semua ini, Pak Lurah dan Ustaz Dullah mengumpulkan warga yang tersisa dan membawa Pak Udin ke Simpang 3 tempat semuanya bermula. Di sana, dengan tubuh bergetar dan mata kosong, Pak Udin berlutut di tanah dan berkata, "Sugeng, maaf, aku yang mulai semuanya. Aku pengecut, aku bohongi warga. Aku tahu kau teknisi resmi PLN. Aku cuma takut posisiku diganti." Tiba-tiba angin berhenti, bulan tertutup awan, dan dari kejauhan, suara motor tua kembali terdengar. Tapi tidak meraung, melenguh pelan, seolah sedih. Kabut menyelimuti Simpang 3. Semua orang mematung. Dari balik kabut, Sugeng muncul. Pocong itu tak lagi terbakar, wajahnya utuh, hanya mata kosong yang basah seperti menangis. Ia berjalan pelan mendekati Pak Udin. Tidak menyerang, tidak menjerit, hanya berdiri. Lalu perlahan menoleh ke arah semua warga dan menunduk. Lalu ia berjalan ke arah motor rusak yang diletakkan di pinggir jalan. Seketika motor itu menyala sendiri. Tanpa pengendara, motor itu melaju.
menembus kabut hingga menghilang di kegelapan. Tak ada ledakan, tak ada jeritan, hanya keheningan. Esok paginya, di tempat itu, warga mendapati sebuah nisan kayu berdiri sendiri tanpa tulisan. Di atasnya terdapat helm tua yang gosong di bagian belakang. Dan sejak hari itu, tidak pernah ada gangguan lagi. Namun warga Sumber Arum mengingat satu pesan penting: jangan sembunyikan dosa, jangan hukum sebelum tahu kebenaran. Kini, nisan itu tidak pernah disentuh, tidak pernah dibersihkan, dibiarkan begitu saja, menjadi pengingat. Jika kau menuduh tanpa bukti, maka kebenaran akan datang, menjemput sendiri. Kematian yang tidak adil akan selalu menuntut keadilan, bukan karena dia jahat, tapi karena manusia terlalu mudah menghakimi. Kisah ini adalah pengingat bahwa salah membunuh seseorang bisa membuat seluruh desa dihantui seumur hidup. Subscribe sekarang kalau kamu suka kisah nyata yang bikin merinding dan membuka mata.